Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Saudara? Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai 18. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal 4 mulai ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita berdoa. Bapa di surga, kami siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan yang terbatas ini. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami. Dan dengan sepenuh hati kami menerima sabda Tuhan. Ayat ini seringkali kami baca, tetapi seringkali kami belum melakukan. Saat ini ya Tuhan, Engkau singkapkan untuk kami semua. Dan biarlah kami mengalami perubahan besar setelah kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Allah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, masih ingat khotbah minggu yang lalu yang disampaikan Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Surya? Masih ingat bagian manakah yang Bapak Ibu ingat? Bagian telanjangkah? Ya, bagian telanjang pasti Bapak Ibu Saudara masih ingat. Tetapi makna teologisnya apakah Bapak Ibu Saudara ingat? Kemarin minggu yang lalu ada pertanyaan, mengapa Tuhan kita telanjang? Khususnya saudara-saudara kita di seberang seringkali menanyakan, mengapa Tuhanmu telanjang waktu disalibkan? Tuhan kok telanjang? Tuhan kok dipenteng, disalib, kok telanjang? Ya. Salah satu jawabannya adalah yang disampaikan, karena manusia terlebih dahulu telanjang. Ketika dosa masuk, maka manusia tahu bahwa dirinya telanjang dan menjadi malu. Kemudian manusia menutupi dengan daun pohon ara. Dan kemudian Allah memberikan pakaian yang lebih baik melalui kulit binatang. Di situ ada darah yang tercurah. Demikian pula ketika Yesus disalibkan, ditelanjangi, darah tercurah untuk menebus dosa manusia. Itu salah satu pengertian yang bisa kita ambil. Tentu saya tidak akan menjelaskan itu lagi, tetapi saya menyoroti tentang bagaimana manusia setelah jatuh dalam dosa, kemudian menyadari bahwa dirinya telanjang. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kualitas dari manusia itu sendiri, yang pada awalnya diciptakan Allah begitu baik adanya,
kemudian kualitasnya menjadi menurun, sehingga dia menyadari dirinya telanjang, menyadari bahwa dirinya ada keterbatasan, ada kelemahan, dan seterusnya. Maka manusia kemudian mendandani dirinya dengan daun, ya. Adam dan Hawa mendandani dirinya dengan daun pohon ara. Dan itu tentunya sangat terbatas sekali, gampang robek dan seterusnya. Allah kemudian mendandani dengan kulit binatang. Jadi tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mendandani manusia batiniah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi pagi sebelum saya sampai di tempat ini tentunya saya juga berdandan. Ya. Mandi dulu, paling tidak. Ada Bapak Ibu Saudara yang tadi tidak mandi karena mungkin kedinginan? Tidak apa-apa, di hadapan Tuhan tidak apa-apa ya. Tapi masalahnya di sebelahmu bisa apa-apa. Ya minimal disemprot wangi-wangian gitu ya. Saya mandi dulu, memastikan bahwa rambut saya tidak ada yang berdiri sendiri. Biasanya rambut saya yang bagian belakang ini suka berdiri sendiri begitu. Ya. Memastikan kemudian bercukur rambut. Kebetulan saudara saya bisa memotong diri saya sendiri, pakai kaca dua gitu ya, depan dan belakang. Itu agak sedikit susah tetapi lama-lama bisa ya. Karena gerakan itu ketika mau menggunting, kalau kaca dua itu mau ke sini bisa ke sini ya, mau ke sana bisa ke sini. Jadi bolak-balik. Tapi dengan sering dilakukan saya bisa mencukur diri saya sendiri. Saya berdandan, saya juga sempat tadi membersihkan mobil sekitar 10 menit. Tetapi masih seimbang ketika saya mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mempersiapkan hati saya, pikiran saya. Saya persiapan menyampaikan firman Tuhan ini tidak hanya setengah jam, 1 jam, 2 jam. Bisa jadi 10 jam ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Walaupun kadang prakteknya kok ya masih jauh daripada harapan begitu. Tapi saya berusaha mempersiapkan diri hati saya ketika mau datang kepada Tuhan, ketika saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang berusaha menutupi diri, mendandani diri karena keterbatasannya, khususnya dengan hal-hal yang lahiriah. Hal-hal jasmani begitu kita usahakan, kita dandani sedemikian rupa. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa mungkin seringkali kita dandani karena jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Manusia juga banyak mendandani dirinya dalam hal pengetahuan, dalam hal perasaan bagaimana nyaman. Tetapi dalam hal batiniah secara keseluruhan, rohaninya seringkali tidak didandani. Tadi yang main tamborin ya, saya perhatikan berdandan. Berapa jam ya berdandan begitu rupa ya? Minimal mungkin setengah jam ada ya. Atau 1 jam. Setengah jam mungkin ya. Atau lebih. Karena harus demikian rupa supaya cocok warnanya dengan kulitnya. Supaya tidak berlebihan bagaimana. Supaya alisnya sejajar bagaimana dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehari-hari kita senantiasa mendandani diri kita sedemikian rupa. Bagaimana supaya saya sehat? Bagaimana saya supaya punya tubuh yang
baik, kekar, sehat. Ya. Saya sebenarnya masih punya bayangan, keinginan supaya perut saya itu bisa langsing gitu ya, six pack. Ya. Masih kadang-kadang membayangkan seperti itu. Kira-kira kalau saya usahakan bisa enggak? Masih bisa. Usia 50 masih bisa mengusahakan perut menjadi ya garis-garis gitu ya. Tapi ya apa saya perlu seperti itu? Pertanyaannya. Tapi seringkali saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat dunia sekitar kita, itu yang diusahakan. Kalau sudah punya tubuh yang atletis gitu ya, bangga. Sehingga pakai baju singlet terus ya, supaya sini mentekolnya kelihatan begitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya punya mobil pertama kali ya memang baru pertama itu, saya mendandaninya sedemikian rupa, semangat sekali. Jadi aksesorisnya itu saya buat sendiri saudara, bumper depan belakang itu saya buat sendiri karena saya dulu memang pernah kerja di bengkel las ya. Semangat banget ya. Bahkan juga mendandani yang lain termasuk ngecat itu ya, saya dempul sendiri begitu. Tapi finishingnya sih kerjasama dengan kakak saya yang nyemprot terakhir begitu ya. Itu saudara. Kita mendandani rumah, mendandani fasilitas yang kita miliki. Sedemikian rupa dan itu senantiasa yang kita usahakan. Kalau kita sakit seringkali kita juga berusaha untuk sembuh dan seterusnya. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mendandani yang semacam itu tidak salah. Tidak salah. Tetapi masalahnya kita melihat begitu banyak orang saat ini yang terus fokus kepada mendandani diri secara lahiriah. Dan kalau sampai kita menjadi lupa dan terus fokus mendandani diri secara lahiriah, maka kita akan kehilangan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba ingat saudara sampai hari ini, apa yang saudara usahakan. Bukankah saudara berusaha ingin punya fasilitas, ingin punya harta benda, ingin punya perhiasan? Saya tidak habis pikir ya kalau ada orang yang sampai menyimpan emas sampai 75 kilogram. Mbok ya dikasihkan saya 1 on saja gitu ya. Itu saudara, orang mendandani diri dengan seperti itu. Berita sekarang itu tentang korupsi begitu luar biasa. Banyak yang ditangkap. Jadi banyak yang mendandani diri dengan uang, dengan harta benda, dan seterusnya. Lupa bahwa manusia itu sesungguhnya ada bagian lain yang lebih penting. Selain yang kelihatan ini saudara, ada jiwa, ada roh, ada manusia batiniah di dalam diri kita yang seharusnya kita usahakan, yang seharusnya kita perjuangkan. Sayangnya saudara bahkan gereja sekalipun banyak yang hanya membangun gerejanya itu dalam bentuk fisiknya. Tetapi tidak membangun rohani dari jemaat Tuhan. Saya yakin, saya percaya kalau di gereja kita ini sudah berusaha ya membangun secara fisik yang kita lihat gereja ini cukup luar biasa, tetapi juga membangun rohani dari jemaat Tuhan. Banyak pelayanan yang dilakukan dan seterusnya. Tapi ada gereja-gereja yang hanya fokus kepada pembangunan secara fisik. Dan ini kenyataan saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saudara perhatikan di Eropa, gereja-gereja yang begitu besar dibangun dengan
arsitektur yang sangat luar biasa, tetapi sekarang banyak yang kosong. Kenapa? Yang dibangun adalah fisiknya, yang dibangun adalah intelektualnya. Kita tahu bahwa ilmu teologi itu banyak yang dari barat. Mereka membangun pengetahuan yang luar biasa. Banyak teori-teori tentang Allah, tentang teologi yang berasal dari barat. Tetapi kenapa gereja menjadi kosong? Karena imannya tidak dibangun. Karena manusia batiniahnya tidak dibangun. Intelektualnya dibangun, tetapi manusia batiniah secara keseluruhan tidak dibangun. Karakternya tidak dibangun. Sehingga kita melihat banyak gereja-gereja yang kosong saat ini di Eropa. Dan tergantikan menjadi bar, tergantikan justru menjadi tempat ibadah agama yang lain. Sangat disayangkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Bayangkan kalau gereja kita ini yang begitu luar biasa ini, suatu saat menjadi kafe. Ya sekarang ini baru musim kopi kafe ya. Ya, ini kalau dibangun kafe saya kira pelanggannya cukup lumayan ini. Ya, itu di jalan dekat rumah saya ada yang baru, itu sudah langsung laris ya. Bagaimana kalau Minggu untuk ibadah, Senin untuk kafe? Untuk pemasukan gereja, itu pikiran sesat. Tapi bayangkan saudara, seandainya gereja yang luar biasa ini kok suatu saat menjadi kafe, suatu saat menjadi restoran, dan seterusnya. Kalau manusia batiniahnya tidak dibangun, imannya tidak dibangun, maka akan mengalami kerugian-kerugian yang luar biasa. Tidak hanya itu saudaraku, kerugian itu nanti kita akan melihat bahwa kita akan kehilangan berkat hidup kekal di dalam kehidupan kita. Jadi saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, seharusnya kita mulai memperhatikan apa yang harus kita bangun saat ini, apa yang harus kita dandani pada saat ini. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan ayat yang kita baca tadi. Kenyataannya saudara bahwa manusia lahiriah itu semakin merosot. Bagaimanapun usaha saudara membangun diri dalam hal lahiriah, itu akan secara otomatis merosot. Semakin lama semakin lemah, semakin lama semakin wujudnya, maaf, tidak seperti dulu lagi. Ya. Bagaimanapun saudara membangun kecantikan atau mungkin kegagahan ya, kegantengan, itu lama-lama juga akan merosot. Bahkan nanti tubuh kita akan kembali menjadi tanah. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita tidak menyadari hal ini. Usia Adam dan Hawa itu mencapai 930 tahun, hampir 1000 tahun. Yang paling tua meninggal adalah Metusalah, 969 tahun. Tetapi di dalam kitab Mazmur kita melihat Kejadian 3 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 120, tetapi di kitab Mazmur 70-80 tahun saja. Usia rata-rata orang Indonesia itu hanya 72-74 tahun. Orang Jepang bisa 85 tahun.
Ya, karena memang pola hidup mereka lebih sehat. Saudara, kalau kita perhatikan ini betapa singkat hidup kita. Meskipun kita mengusahakan sedemikian rupa, tetapi sungguh sangat terbatas. Saya kadang-kadang melihat diri saya, kok tahu-tahu saya sudah usia 50 tahun lebih ya. Rasanya belum lama kok tahu-tahu sekarang sudah 50 lebih. Tahu-tahu nanti 60 tahun, tahu-tahu 70 tahun, tahu-tahu 80 tahun, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Ya. Kenyataan yang ada seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tubuh kita semakin lemah. Bagaimanapun kita mengusahakan diri kita supaya sehat, tetapi seringkali tidak bisa. Tensi saya ukur selama 1 bulan, rutin rata-rata 130-140 atas, kemudian bawah mesti di atas 90 sampai 100. Yang ideal adalah 120, bawahnya 80. Saya sudah berusaha supaya tensi saya bisa normal lagi seperti waktu muda. Tetapi sampai saat ini belum bisa. Ya. Karena memang ya belum bisa mengatur pola makan dan seterusnya. Dan saya rasakan semakin lama ada kelemahan. Itu kenyataan saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi tidak kita lihat. Umur kita terbatas tetapi tidak kita lihat. Kita masih sibuk dengan mendandani diri kita secara fisik. Kadang-kadang minta maaf ya, yang usia 70 tahun kadang-kadang dandannya melebihi yang usia 30 ya. Melebihi itu artinya ya kelihatan sangat tebal sekali begitu ya. Sangat merah sekali. Usia 70, ya masih fokusnya mendandani secara fisik. Sebenarnya tidak salah saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau memang diimbangi dengan mendandani manusia batiniahnya, seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya menyinggung tentang Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan. Di akhir hidupnya Tuhan Yesus ditelanjangi. Jubahnya dilepas. Kalau minggu kemarin dikatakan hanya menggunakan cawat. Tetapi ada pemahaman juga bahwa disalibkan pada waktu itu benar-benar ditelanjangi, telanjang bulat. Coba Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita sembah, lahir di kandang domba, kemudian di masa hidup akhir hidupnya itu ditelanjangi. Artinya secara fisik itu benar-benar dipermalukan. Memang mana teologisnya adalah itu karena menebus dosa kita. Tetapi saudara, kita perhatikan, Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang menunjukkan kesederhanaan. Tuhan yang begitu gigih, hidup di dalam ketaatan akan Allah. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapa, sebagaimana biasa Yesus pergi ke Taman Getsemani atau ke tempat yang lain untuk berdoa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di akhir hidupnya, tubuhnya disiksa. Tubuhnya dipermalukan sedemikian rupa. Dan seterusnya. Jadi secara fisik sudah tidak berharga.
Bahkan binatang sekalipun tidak diperlakukan seperti itu. Tapi Yesus diperlakukan seperti itu. Disiksa sedemikian rupa. Ditelanjangi. Tubuhnya semua terluka. Apa maknanya saudara? Allah tidak mau membangun lagi manusia secara jasmani. Karena dosa sudah masuk, maka tubuh kita ini akan kemudian mengalami kematian. Yang harus dibangun adalah manusia batiniahnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan kita seperti itu, kenapa kita ngotot ya, untuk menjadi manusia yang serba luar biasa dalam segala bidang? Jadi kenapa sekarang kita tidak menerima saja keadaan jasmani kita, kalaupun kita sekarang sedang ditempatkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Kalau engkau sedang ditempatkan pada situasi sakit, bahkan sudah permanen tidak bisa sembuh, dokter sudah menyatakan tidak bisa sembuh. Kenapa tidak menerima itu dan melihat bahwa di dalam diri saya ada manusia batiniah yang lebih berharga di mata Tuhan? Mungkin saudara tidak sakit, tapi saudara merawat orang sakit, sama-sama sakitnya saudara. Karena saya sudah bertahun-tahun merawat orang sakit. Ya. Sebenarnya yang merawat itu juga sakit. Kita berusaha untuk melepaskan semuanya itu, tetapi kalaupun kita ada dalam situasi yang semacam itu, mari kita melihat bahwa ada sesuatu yang sedang dibangun Tuhan dalam diri kita. Tuhan sedang membangun manusia rohani kita. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, melalui sakitnya dari istri saya, itu sangat-sangat membangun manusia batiniah saya. Ya, sangat-sangat membangun manusia batiniah saya. Kalau dulu saya masih harus membangun diri saya, ya, memiliki pasangan, memiliki istri, dambaan semua orang. Dengan tiada lagi, maka saya melihat bahwa saya harus membangun manusia batiniah saya. Kemarin saya hari Jumat ya, hari Jumat saya diminta menyampaikan pembekalan kepada mahasiswa yang sudah lulus, intinya tentang memilih pasangan yang sejalan dengan panggilan Tuhan. Ya, saya sudah sampaikan sedemikian rupa tentang pasangan hidup begitu ya. Enggak tahu kenapa yang diundang saya kan belum punya pasangan. Enggak, cuma berguru. Ya, saya sudah punya pengalaman dengan pasangan yang lalu begitu ya. Sudah saya sampaikan. Salah satu pertanyaan yang jujur dari siswa, ya, dari Mas Yosua, tanya, Pak, dalam kondisi Bapak yang sekarang ini, yang sudah tidak punya istri, apakah Bapak mau menikah, ingin menikah lagi? Gitu. Pertanyaan yang polos sekali ya. Pengen tahu jawaban saya? Enggak penting sebenarnya, saudara. Saya katakan, saya jalan apa adanya, saya tidak mau memikirkan, mengusahakan, tetapi saya juga tidak berkata tidak. Ya, saya mengalir saja. Karena apa, saudara? Bagi saya sekarang yang terpenting saya mengarahkan hidup saya kepada Tuhan.
Tapi saya juga tidak berkata tidak, karena jalan hidup itu kita tidak tahu ya, ke depannya seperti apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalaupun saudara sekarang bertanya sampai saat ini, kenapa jodoh saya belum datang, misalnya ya saudara. Saudara harus melihat secara rohani, barangkali Tuhan punya rencana yang lebih bagus daripada saudara mendapatkan pasangan. Mungkin kalau saudara mendapatkan pasangan, hidupnya akan lebih buruk, bisa jadi rencana Tuhan seperti itu. Atau mungkin saudara mempertanyakan kekurangan-kekurangan yang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa sampai hari ini saya masih menjadi kontraktor? Maksudnya kontrak rumah ya, belum punya rumah sendiri. Nikmati itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang terpenting masih bisa berteduh, tidak kehujanan, kepanasan. Syukuri saja saudara. Yang terpenting adalah manusia batiniahmu yang dibangun. Punya rumah sendiri bersyukur, tidak punya rumah hanya bisa ngontrak ya bersyukur. Itu kalau kita membangun manusia batiniah kita. Dan barangkali masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya khotbahkan di minggu yang lalu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentang keterbatasan saudara. Mari saat ini saya mengajak kita mengubah diri kita. Melihat bahwa ada jiwa, ada roh, ada manusia batiniah yang harus diperjuangkan, yang harus dibangun. Oleh sebab itu ketika saudara membangun keluarga juga, perhatikan bagaimana batiniah. Engkau boleh berusaha menyekolahkan anakmu, memperjuangkan supaya dia berhasil boleh. Tetapi juga bangunlah batiniahnya. Bangunlah imannya. Karena sesungguhnya itulah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat tokoh Paulus yang menuliskan ayat ini. Sebagian besar kita tahu siapa Paulus sebelumnya, sebelum mengenal Tuhan Yesus. Dia termasuk tokoh penting di dalam lingkungan orang Yahudi. Tokoh penting sehingga dia bisa minta kuasa untuk mengejar-ngejar orang Kristen mula-mula. Punya kedudukan, punya power secara yang kelihatan dia punya hal itu. Tetapi bandingkan ketika mengenal Yesus, hidupnya menjadi menderita karena mengikut Yesus. Hidupnya menjadi terancam nyawanya, pernah mengalami disesah, di penjara, dan seterusnya. Tetapi Paulus bisa mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus menganggap masa lalunya yang luar biasa yang sebelumnya dibanggakan itu menjadi sampah ketika mengenal Yesus Kristus di dalam hidupnya. Ketika manusia batiniahnya betul-betul diperbarui secara benar, maka dia mengatakan yang lalu itu sampah. Apa yang menjadi kebanggaanmu saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saudara bangga mungkin punya deposito yang cukup tinggi, cukup besar. Saudara bangga punya rumah yang megah, punya kedudukan yang tinggi. Semuanya itu tidak sebanding jika dibandingkan dengan pengenalan kita akan Kristus.
Tidak sebanding jika manusia batiniah kita diperbarui di dalam Yesus Kristus. Jadi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bisa belajar dari Rasul Paulus ini. Begitu bangga ketika mengenal Yesus meskipun hal-hal yang lalu yang menjadi kebanggaan, kemudian bukan kebanggaan lagi. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita masih membanggakan diri dengan apa yang kita punya. Dan kadang-kadang memang itu bisa muncul dalam diri kita. Apalagi saudara, kalau saya ini kan dari latar belakang orang yang tidak mampu. Bapak ibu saya hanya petani biasa, yang sawahnya hanya bisa panen 1 tahun sekali, kerjanya mencari ikan di rawa pening. Saya masih ingat masa kecil saya hidup seadanya, yang namanya makan nasi diuleki sama garam, ya, nasi ditutul dengan garam itu bagi saya sering. Pakaian seadanya, Natalan kadang pinjem baju teman. Ya. Jadi secara finansial dalam diri saya ada semacam luka dan saya ingin memperbaiki. Ya. Secara sosial saya merasa termasuk kalangan sosial yang rendah. Tidak ada kebanggaan di dalam diri saya. Jadi kalau melihat latar belakang itu kadang-kadang muncul, saya ingin menunjukkan diri saya punya. Saya ingin menunjukkan diri saya bisa. Dan seterusnya. Sehingga ketika saya punya sepeda motor yang pertama kali, Honda CB 100 hitam, jadul, wah itu sudah rasanya senang sekali dan cukup bangga ya pada waktu itu. Ya seperti itu muncul kadang-kadang. Kadang-kadang sekarang kalau lihat mobil di depannya begitu ya, wah itu mobil sekarang ya, mobil saya kok kayak kelihatan jadul ya gitu ya. Muncul pikiran juga, pengen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ego kita ingin mendandani diri kita sedemikian rupa dengan hal yang seperti itu bisa muncul. Tetapi menjadi masalah kalau itu menguasai pikiran kita, menguasai hidup kita. Sampai ada juga yang demi gengsi, demi kelihatan mewah, demi harga dirinya meningkat, mengambil barang dengan uang yang bukan tabungan, yang sebenarnya ya belum mampu untuk mengambil itu. Mari saudara saat ini kita bangun diri kita yang lebih berharga di hadapan Tuhan. Ya. Manusia batiniah kita. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu nanti jauh lebih bermanfaat di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ini saudara, kita perhatikan bahwa ada anugerah kekal. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang tak kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Manusia batiniah kita yang nanti ketika ada kebangkitan itu diberi tubuh kemuliaan, itu yang akan kekal. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Dan itu pasti ada saudara, karena kita meyakini bahwa firman Tuhan ini benar, Alkitab ini benar. Itu pasti ada. Dan kita akan memasuki di dalam masa itu.
Masalahnya adalah saudara, apakah kita hidup kekal bersama-sama dengan Allah atau kita dalam kekekalan bersama-sama dengan iblis. Jadi ada anugerah yang lebih luar biasa yang ini yang seringkali masih sulit dilihat oleh orang banyak. Berapa banyak penduduk Indonesia saat ini? Saya tidak tahu sekarang berapa juta, hampir 300 mungkin atau lebih. Saya belum membaca jumlah terakhir. Berapa yang sadar membangun manusia batinia? Berapa yang tidak sadar? Masih sedikit yang sadar, yang tidak sadar lebih banyak. Tidak usah keluar ke Indonesia. Sekarang yang ada dalam gereja ini, dari Bapak Ibu Saudara yang hadir, berapa persen yang sudah mengarahkan hidupnya untuk mendandani manusia batinia? Berapa persen? Kalau remaja ya, bukan saya menghakimi ya. Kalau remaja itu masih fokusnya pada mendandani ya secara lahiriah. Itu pengalaman saya, mudah-mudahan saudara tidak. Tapi meskipun saudara masih remaja pemuda, saudara bisa mulai memperhatikan manusia batinia. Saudara bisa lihat berapa saudara berdoa, berapa saudara datang kepada Tuhan, berapa saudara lebih banyak memperhatikan firman Tuhan daripada tidak. Ya, itu bisa kita lihat. Itu menunjukkan semangat saudara memperbarui manusia batinia. Saudara tahu blessing morning renungan pagi? Tahu? Coba yang tahu berapa? Oh, tidak ada yang tunjuk jari. Sedikit. Blessing morning itu apa sih? Apa kayak morning gitu ya? Blessing morning pagi, kita punya renungan harian pagi yang dirilis jam 4 pagi. Di situ ada pembicara Ibu Surya, Bu Yulia, saya, Pak John Biak, Pak Edi Simamura, Pak Charles, Bu Ririn, ya. Blessing morning saudara tidak tahu ya. TikTok Bapak Ibu saudara tahu? Oh, semua tahu ya. Bahkan yang sering muncul yang negatif saudara tahu? Mbak Sari saudara tahu? Yang suka bilang maaf ya, cok gitu, tahu? Karena saya perhatikan siswa saya kok kalau manggil temannya cok gitu ya. Cok itu dari dan yaitu. Dan cok ya. Tapi teman-teman siswa saya banyak yang memanggil temannya begitu. Cak cok ya. Kalau itu saudara kenal ya, tahu ya. Mulai sekarang saudaraku yang dikasih, coba perhatikan manusia batiniahmu. Lebih banyak mendengar firman Tuhan. Lebih banyak mendengar khotbah daripada film-film singkat yang dari Korea atau dari Cina ya. Dengar-dengar teman-teman saya juga kadang-kadang lihat, ceritanya sama-sama. Paling yang CEO yang menyamar jadi orang miskin, ya ceritanya begitu-begitu saja. Ini yang senyum-senyum ini pasti nonton ini ya. Coba sekarang mulai saudara alihkan ya, bangun manusia batiniahmu. Lebih banyak berdoa, lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Lebih banyak beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu baik untuk jasmani maupun juga untuk kehidupan yang akan datang, untuk kehidupan batiniah kita. Jadi pada saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita alihkan semangat kita, mendandani diri kita dalam hal manusia batiniah. Bapak Ibu saudara tetap bekerja dengan usaha yang bekerja keras tetap. Bapak Ibu saudara tetap merawat diri,
tubuh supaya sehat, karena itu tanggung jawab yang juga Tuhan berikan. Bapak Ibu tetap mengusahakan bagaimana hidup lebih baik di dunia ini. Tetapi pesan saya, usahakan. Bangun manusia batiniahmu. Bangun imanmu. Bangun percayamu di dalam Yesus Kristus. Pengenalanmu akan Yesus Kristus terus ditingkatkan. Karena itulah anugerah yang terbesar dalam hidupmu. Amin.